Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aprimansa dengan NIM 1911604109 dari kelompok B5 mata kuliah asuhan keperawatan anestesi umum. Pada video kali ini saya akan melakukan tindakan pengkajian asesmen pre-anestesi kepada pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya penata anestesi Aprimansa yang bertugas pada shift kali ini. Pada shift siang ini saya akan bertemu dengan Ibu Rasya yang berumur 13 tahun yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan di Ruang Melati kamar 7C. Saya akan melakukan tindakan pengkajian asesmen pre-anestesi kepada Ibu Rasya tersebut yang mengalami penyakit usus buntu atau sering disebut dengan hemoroid yang akan dilakukan tindakan operasi appendektomi. Nah, saya telah memberikan info konsen kepada pasien tersebut. Pasien siap dilakukan tindakan. Saya telah membaca rekam medis pasien, saya telah mempersiapkan ruangan, saya telah mempersiapkan alat, saya telah melakukan cuci tangan 6 langkah, saya telah mempersiapkan diri saya siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Siang Mas. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu. Sebelumnya bagaimana Bu keadaan Ibu hari ini Bu? Apakah Ibu ada keluhan? Kalau boleh saya tahu Bu, keluhan Ibu saat sekarang ini apa ya Bu? Nyeri di bagian perut saya. Bagian perut Ibu ya. Kalau saya boleh tahu itu nyerinya pada bagian perut sebelah mana ya Bu? Kanan. Pada bagian perut sebelah kanan ya. Iya, sebelah kanan ya Bu ya. Nah Bu, sebelumnya mohon maaf Bu, boleh saya cek gelang pasiennya? Ini dengan Ibu siapa Bu? Rasya. Ibu Rasya, umur Ibu berapa Bu? 13. 13 tahun. Nah, sesuai Bu ya dengan gelang pasien Ibu Rasya ya Bu. 13 tahun. Nah, sebelumnya mohon maaf Bu, perkenalkan di sini dengan saya penata anestesi Aprimansa. Nah, jadi tujuan saya datang ke sini untuk melakukan pengkajian asesmen pre-anestesi. Nah, jadi pengkajian asesmen pre-anestesi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi seputar penyakit yang Ibu alami. Nah, jadi nanti dari penyakit yang Ibu alami itu nanti kami dari tim operasi atau tim tenaga kesehatan dapat memberikan tindakan operasi sesuai dengan penyakit yang Ibu alami tersebut, sehingga kami dapat mempersiapkan alat dan obat-obatan yang akan digunakan pada saat operasi nantinya ya Bu ya. Nah Bu, untuk pengkajian ini kami membutuhkan waktu sekitar 8 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia? Alhamdulillah, terima kasih Bu jika Ibu bersedia. Nah, untuk tata caranya mungkin ini akan dilakukan sharing-sharing saja ya Bu ya. Nanti saya akan memberikan sedikit pertanyaan kepada Ibu. Nanti Ibu bisa menjawabnya dengan jujur kepada saya ya Bu ya. Nah Bu, untuk sampai di sini ada yang Ibu tanyakan Bu? Nah, jika tidak, untuk posisinya Ibu nyamannya seperti ini atau mau tengah duduk Bu? Seperti ini saja, baik Bu. Nah Bu, untuk suhu ruangan dan pencahayaan di ruangannya apakah Ibu sudah nyaman? Sudah. Baik, sudah nyaman ya Bu ya. Nah Ibu, jika posisi Ibu sudah nyaman seperti ini, baik Bu. Jika tidak ada yang Ibu tanyakan lagi, kita mulai saja ya Bu dengan berdoa terlebih dahulu, mengucapkan basmalah. Nah Bu, untuk menjaga privasi Ibu sendiri, izinkan saya untuk menutup tirai terlebih dahulu ya Bu. Bu, alhamdulillah tirainya sudah saya tutup. Nah, insya Allah privasi Ibu aman ya Bu. Kami akan menjaga privasi Ibu dan hanya perlukan untuk keperluan medis dan hukum saja. Nah Bu, untuk langsung saja ya Bu. Di sini saya akan memberikan pertanyaan beberapa terkait dengan keluhan Ibu sendiri ya Bu ya. Nah, sebelumnya Bu, kalau saya boleh tahu, sebelum ini apakah Ibu pernah mengonsumsi alkohol Ibu? Tidak ya Bu ya. Nah, baik, bagus sekali ya Bu ya, karena alkohol itu tidak baik untuk kesehatan tubuh kita sendiri ya, gitu ya Bu. Nah Ibu, apakah sebelum ini Ibu pernah merokok Bu? Tidak. Nah, tidak ya Bu ya, karena merokok itu adalah suatu tindakan yang akan merusak organ-organ di dalam tubuh kita sendiri Bu. Nah, kalau saya boleh tahu Bu, sebelum ini apakah Ibu pernah melakukan tindakan operasi Bu? Tidak ya Bu ya. Jadi baru ini ya Bu, kali pertama Ibu melakukan tindakan operasi. Nah Bu, kalau saya boleh tahu nih Bu, apakah Ibu memiliki riwayat alergi Bu? Oh iya, ada ya Bu ya. Nah, kalau saya boleh tahu lagi nih Bu, Ibu memiliki riwayat alergi makanan atau obat-obatan Bu? Kacang-kacangan ya Bu ya. Berarti Ibu alerginya pada makanan ya Bu ya. Kalau untuk obat-obatan sendiri apakah ada Bu?
Tidak. Oh tidak ada. Nah kalau lebih detailnya nih Bu, lebih spesifiknya lagi nih, kalau ibunya alergi pada kacang-kacangan seperti apa ya Bu? Seperti kacang hijau. Oh kacang hijau. Oh iya. Nah ibu alerginya kacang-kacangan itu apabila dikonsumsi apa yang Bu rasakan Bu? Seperti kemerahan di kulit atau gatal-gatal atau gimana Bu? Gatal-gatal. Oh gatal-gatal pada kulit ya Bu ya. Nah Bu, kalau saya boleh tahu nih Bu, apakah Ibu bisa menggerakkan leher Ibu? Bisa digerakkan ke atas seperti ini Bu? Bisa digerakkan ke kanan, ke kiri Bu? Oh bisa ya Bu ya, berarti leher Ibu dapat bergerak dengan bebas ya Bu ya. Nah Bu, apakah untuk saat ini Ibu mengalami kesulitan dalam bernafas Bu? Tidak. Tidak. Nah boleh Ibu ikuti instruksi saya, tarik nafas dalam, lepaskan Bu. Bisa diulangi kembali Bu. Lepaskan. Bisa diulangi kembali Bu. Lepaskan. Berarti lancar ya Bu ya untuk pernafasan Ibu sendiri. Nah untuk saat ini apakah Ibu memerlukan alat bantu nafas Bu? Seperti oksigen dan Tidak. oh tidak. Berarti untuk pernafasan Ibu sendiri alhamdulillah lancar ya Bu ya, tidak memerlukan alat bantu nafas lainnya. Nah Ibu, kalau saya boleh tahu Bu, tinggi badan Ibu berapa ya Bu? 150. 150. Berat badan Ibu berapa Bu? 35. Nah Bu, kalau saya boleh izin nih Bu, bisakah Ibu membuka mulut Ibu? Bisa ya Bu ya. Untuk saat ini Bu, apakah Ibu memakai gigi palsu Bu? Tidak. Oh, iya. Karena di dalam tindakan operasi ini kita tidak diperbolehkan memakai gigi palsu Bu. Nah takutnya nanti pada saat operasi berlangsung akan terjadi tindakan yang tidak kita inginkan gitu ya Bu ya. Nah Bu, tadi untuk pernafasan Ibu alhamdulillah lancar ya Bu. Ibu tidak memerlukan alat bantu nafas. Nah Ibu untuk kardiovaskulernya, untuk jantung, apakah Ibu ada riwayat penyakit jantung sebelumnya? Tidak juga. Nah untuk ini Bu, muskuloskeletalnya apakah Ibu mempunyai penyakit pada tulang Ibu? Apakah ada nyeri-nyeri pada tulang atau bagaimana Bu? Tidak. Berarti normal ya Bu ya. Nah Bu, untuk saat ini Bu, apakah Ibu mengalami kesulitan dalam buang air kecil atau buang air besar Bu? Kesulitan dalam buang air kecil. Oh kesulitan dalam buang BAK ya Bu ya. Nah kalau Ibu kesulitannya seperti apa ya Bu? Apakah Ibu saat buang air kecil itu terasa nyeri apa bagaimana Bu? Terasa nyeri ya Bu ya. Jadi ketika Ibu membuang air besar itu terasa nyeri begitu ya Bu. Nah Ibu, untuk pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang dari penyakit Ibu ini itu untuk saat ini HB Ibu itu 9 ya Bu ya, dan untuk GDS Ibu itu 136. Nah untuk HbA1c Ibu alhamdulillah negatif ya Bu ya. Nah Bu, untuk status fisik asa Ibu status fisik asa 2. Nah jadi status fisik asa 2 ini artinya ini Ibu memiliki penyakit dan tidak memiliki penyakit lain. Ibu memiliki satu penyakit tapi tidak memiliki penyakit lain, dan penyakit itu dapat ditangani segera ya Bu ya, tidak membahayakan nyawa. Nah Bu, untuk tindakan anestesinya ini anestesi ini akan diberikan tindakan anestesi sedang ya Bu ya. Tindakan anestesinya yaitu tindakan anestesi spinal. Nah tindakan anestesi spinal ini nanti akan diberikan bius ya Bu ya, tetapi biusnya tidak bius total begitu ya Bu ya. Nah untuk monitoringnya Bu, nanti akan kami monitoring atau kami pantau melalui stetoskop. Nah jika Ibu tadi Ibu mengeluhkan sedikit nyeri ya Bu ya, dan kesulitan dalam buang air kecil, nah nanti akan kami bantu memasangkan kateter urin ya Bu ya. Kateter urin itu selang untuk nanti dipasangkan pada alat kelamin Ibu nanti untuk memperlancar buang air kecil Ibu itu ya Bu ya. Nah Bu, selanjutnya Ibu ini ada informasi terkait dengan tindakan pembiusan atau tindakan anestesi ya Bu ya. Nah di sini nanti Ibu akan dilakukan tindakan operasi. Nah operasinya itu dinamakan operasi appendektomi Bu. Nah
Nah, ibu kan mengalami penyakit usus buntu. Nah, usus buntu itu biasa kita sebut dengan hemoroid. Nah, tindakan operasinya itu dinamakan tindakan operasi appendektomi. Nah, nanti akan dibantu oleh Dokter Roma Herawati, spesialis bedah ya Bu ya. Kemudian untuk pemberi informasinya dengan saya sendiri, penata anestesia Primansa. Untuk penerima informasinya dengan Ibu sendiri ya Bu, Ibu Rasya. Nah, Ibu untuk status fisik ASA 2-nya, Ibu tadi status fisiknya ASA 2 ya Bu ya. Kemudian untuk dasar diagnosisnya, Ibu itu diagnosisnya hemoroid. Kemudian untuk pemeriksaan laboratoriumnya, HbS Ibu itu negatif. Kemudian GDS-nya 136, begitu ya Bu. Nah, untuk tindakan kedokterannya Ibu, nanti Ibu akan diberikan tindakan anestesi spinal, tapi spinal anestesi. Nah, untuk tata cara tindakan spinal anestesi ini, nanti Ibu akan diposisikan setengah duduk terlebih dahulu. Nanti akan diberikan bius atau suntikan melalui tulang belakang ini Bu, melalui L3, antara L3 dan L4, begitu ya Bu ya. Nah Bu, untuk resiko yang akan terjadi itu salah satunya itu shock Bu. Nah, untuk komplikasinya Ibu nanti kemungkinan akan terjadi reaksi alergi, mungkin karena alergi obat biusnya atau alergi yang lainnya ya Bu ya. Kemudian itu Ibu akan mungkin terjadinya kesulitan dalam berkemih atau mengeluarkan urin ya Bu ya. Nah Ibu, kemudian untuk prognosisnya ini dengan terapi yang sesuai terhadap hemoroid ini atau tindakan appendektomi ini dapat memberikan hasil yang baik Bu. Nah, kemudian sesudah terapi ini Ibu dianjurkan untuk obstipasi Bu dengan makanan, untuk menghindari makanan-makanan yang berserat terlebih dahulu ya Bu ya, sehingga untuk mencegah terjadinya penyakit hemoroid ini kembali. Nah, untuk prognosisnya ini setelah tindakan operasi ini Ibu dianjurkan untuk tidak mengkonsumsi makanan berserat terlebih dahulu untuk mencegah agar penyakit usus buntu ini tidak terjadi kembali ya Bu ya. Gitu. Nah Bu, kemudian di sini ada surat persetujuan tindakan operasi. Nah, jadi di sini datanya sudah saya isi. Kemudian di sini mohon ditambahkan tanda tangan Ibu ya Ibu ya, tanda tangan untuk persetujuan tindakan operasi. Nah, sebelumnya saya tanya kembali Bu, apakah Ibu bersedia dan setuju untuk dilakukan tindakan operasi ini Bu? Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak ya Ibu jika Ibu bersedia. Nah, jika Ibu bersedia, mohon Bu untuk memberikan tanda tangan sebagai bentuk bukti ketersediaan Ibu untuk dilakukan tindakan operasi ini. Boleh Bu ditambahkan di sebelah sini ya Bu. Apakah Ibu bisa Bu? Sudah ya Bu ya, terima kasih ya Bu ya. Bu, alhamdulillah Bu, tindakan asesmen pre-anestesi ini setelah selesai dilaksanakan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bagaimana Ibu keadaan Ibu, perasaan Ibu setelah lakukan tindakan bincang-bincang terkait dengan pre-anestesi ini bersama saya Bu? Sudah sedikit lega ya Bu ya. Nah Bu, saya konfirmasi kembali ya Bu, apakah informasi yang saya sampaikan ini, apakah Ibu menanggapinya dengan baik Bu? Nah alhamdulillah, berarti Ibu sudah paham ya Bu ya dengan informasi yang saya sampaikan tadi ya Bu ya. Alhamdulillah sudah paham. Nah Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dalam tindakan Ibu telah kooperatif, Ibu telah menjawab pertanyaan saya dengan baik, dengan terbuka juga. Nah Bu, untuk rencana tindak lanjutnya nanti Ibu akan kami bantu ya Bu ya, untuk diantarkan ke ruang operasi. Nah setelah nanti operasi selesai, nanti akan kami bantu juga untuk mengantarkan ke ruang IBS ya Bu ya. Nah Ibu, begitu Bu. Sampai di sini ada yang Ibu tanyakan kembali Bu? Nah jika tidak ada Bu, baik kita tutup tindakan ini dengan berdoa kembali mengucapkan hamdalah. Nah Bu, baik Bu, terima kasih Bu atas waktu
kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf telah mengganggu waktu Ibu. Semoga operasi nanti berjalan dengan lancar ya Bu ya. Saya pamit izin undur diri dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Bu. Sehat ya Bu.